Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di AF Science bersama saya Ahmad Falas. Oke teman-teman, kali ini ada sebuah soal tentang peluang teman-teman ya. Jadi kita akan mencoba suatu peluang. Di sini soalnya itu tentang kombinasi, tapi nanti akan aku jelaskan sedikit tentang permutasi juga ya. Nah, kita coba langsung saja lihat ke soalnya biar lebih mudah untuk dipahami ya. Pada sebuah toples terdapat 7 kue nastar dan 4 sagu keju ya. Oke, paham ya. Intan mengambil 5 kue dari toples tersebut. Jadi ada 7 kue nastar, 4 sagu keju. Intan ambilnya 5 kue. Yang ditanyakan adalah banyak cara supaya kue yang diambil Intan itu maksimal ya, maksimal harus digarisbawahi, ini tebel, 3 kue nastar, maksimalnya 3 kue nastar ya. Nah, kuncinya teman-teman dalam soal peluang itu kalian pemahaman soalnya saja yang harus lebih dikuatkan ya, karena kalau soalnya kalian paham, nanti kalian bisa menentukan mau pakai permutasi ataupun kombinasi ya, seperti itu. Nah, kalau dalam soal ini kita lihat pertanyaannya dulu. Kita mau ambil permutasi apa kombinasi? Banyak cara supaya kue yang diambil Intan maksimal 3 kue nastar. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau yang penting 3 kue nastar maksimal. Urutannya ya, ini urutannya itu tidak dihiraukan. Urutannya itu dihiraukan, jadi nggak usah dipikirin tentang urutan. Nah, kalau tidak usah dipikirin urutannya, itu berarti kita pakai kombinasi. Nah, di sini aku jelaskan sedikit tentang kombinasi sama permutasi ya, siapa tahu kalian sudah lupa. Nah, ini dia. Untuk perbedaannya kombinasi dan permutasi itu cuma dalam cara menyusun objek. Yang kombinasi itu tanpa memperhatikan urutan kayak ini tadi, yang diambil pokoknya maksimal 3 kue aja tanpa memperhatikan urutan. Maksudnya urutan tuh gimana sih? Maksudnya urutan itu kalian mau ambil nastar dulu, habis itu sagu lagi, habis itu nastar. Jadi acak, terserah urutannya mau apa, yang penting 3 kue nastar maksimal. Ya. Itu kita pakai kombinasi. Nah, kalau permutasi itu cara menyusun objek dengan memperhatikan urutan, alias urutannya kita perhatikan teman-teman, urutannya ada gitu loh. Jadi misalkan nanti kalau soalnya harus kue nastar keju kayak gitu, berarti kan ambil ini dulu, habis itu ini, habis itu ini, habis itu ini ya, dengan memperhatikan urutannya itu diperhatikan. Nah, kalau dalam soal ini yang penting itu 3 kue nastar aja. Mau urutannya kue nastar dulu yang diambil, habis itu sagu dulu, suka-suka ya. Yang penting maksimal adalah 3 kue nastar. Oke, paham ya? Itu adalah perbedaan antara kombinasi sama permutasi. Nah, sekarang kita lihat, kita sudah tahu kita pakai kombinasi dalam soal ini. Nah, kombinasi rumusnya ini kalau kalian lupa nih, kombinasi NCR sama dengan NCR ya. Kombinasi. Nah, n faktorial per ini cara ngitungnya aja seperti ini ya. Untuk cara untuk implementasinya kita langsung saja ke soal ya. Pada sebuah toples terdapat 7 kue nastar dan 4 sagu keju, maksimalnya 3 kue nastar dari 5 kue. Nah, ini kita bisa pecah-pecah lagi menjadi beberapa kondisi teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Karena dalam pertanyaannya di sini maksimal 3 kue nastar ya kan ya. Maksimal 3 kue nastar. Berarti misalkan saya ambil 1 kue nastar boleh, 2 kue nastar juga boleh, sampai 3 kue nastar. 4 udah nggak boleh udah ya. Berarti ada beberapa. Yang pertama, kondisi yang pertama, 1 nastar ya, kondisi yang pertama nih, 1 nastar sama, berarti kalau dia ambil 5 kue berarti 4 sagu keju ya. 1 nastar plus 4 sagu keju, 4 keju gitu aja.
4 keju. Nah, berarti kan ada 5 kue nih. Nah, ini kondisi yang pertama, 1 nastar 4 keju. Setelah itu ada kondisi lagi yang kedua, yaitu 2 nastar. Ya. 2 nastar berarti kalau dia mau ambil 5 kue berarti 3 keju. Nah, seperti itu ya. Setelah itu yang terakhir kondisinya adalah maksimal 3, berarti 3 itu masuk, 3 nastar sama 2 keju. Nah, ya seperti itu. Jadi ada 3 kondisi dalam satu soal ini. Setelah itu baru kalian bisa masuk ke rumusnya, alias bisa pakai kombinasi seperti ini ya. 1 nastar plus 4 keju, kita hitung setiap kondisi. Yang pertama, 1 nastar 4 keju ya, berarti untuk kombinasinya 1 nastar 4 keju, N-nya adalah kue nastarnya ada 7 ya, berarti 7 kombinasi. Untuk nastarnya cuma 1 ya. Oke ya, dikali, karena ada 2 nastar dan keju maka ada perkalian di sini ya. Nah, sekarang ke sagu kejunya, N dari sagu keju adalah 4 sagu keju, kombinasi dari R-nya 4 juga ya. Nah, ini adalah kondisi yang pertama. Nah, baru kita selesaikan satu persatu. 7C1 ya, N-nya adalah 7, kita tinggal masukkan aja ke rumusnya ya, seperti 7 faktorial per N-1 ya, N-1 berarti 6 faktorial dikali dengan 1 faktorial dikali dengan 4 faktorial ya, per ini berarti 4 min 4 adalah 0 ya teman-teman ya. Yap, 4 min 4 adalah 0 ya teman-teman ya. 0 faktorial kali 4 faktorial. Nah, seperti itu ya. Sama dengan kita hitung dulu 7 faktorial berarti 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial kali 1 faktorial. Nah, seperti itu ya. Kita coret 6 faktorialnya, habis tinggal 1 per 7 7 per 1 sorry, berarti kan 7 dikali dengan, nah ini sudah kelihatan ya, 0 faktorial itu sama dengan 1 ya. 0 faktorial sama dengan 1 lah, berarti 4 faktorial sama 4 faktorial kan juga 1 nih, berarti dikali dengan 1. Nah, yang pertama ini berarti kondisinya sama dengan 7 ya, 7 aja. Itu untuk kondisi yang pertama. Nah, sekarang kita hitung untuk kondisi yang kedua sama ketiga ya. Jadi seperti ini. Ini satu soal tapi menghitungnya agak banyak ya. Untuk kondisi kedua sama seperti yang tadi, 2 nastar 3 keju. 2 nastar 3 keju berarti kita pakai kombinasinya 7 dari 7 nastar, kombinasi berapa nih? 2 ya. 2 dikali dengan yang diminta 3 keju dari 4. Berarti 4C3. Nah, kita hitung sekarang. Kita tak taruh di bawahnya sini aja. Oke, berarti 7 faktorial per 7 dikurangi 2 ada 5 faktorial ya. 5 faktorial dikali 2 faktorial ya, dikali dengan 4 faktorial per 4 dikurangi 3 ada 1 faktorial, 3 faktorial ya, seperti itu. Nah, 7 faktorial berarti 7 kali 6 kali 5 faktorial ya, per 5 faktorial kali 2 kali 1 ya. 2 faktorial itu 2 kali 1 ya, alias 2 ya. Berarti 5 faktorialnya kita coret, tinggal 7 kali 6 per 2 kali 1. 6 nya bisa kita coret sama 2 ya, berarti tinggal 3. 7 kali 3 21 ya nanti ya. 4 3 berarti ini 4 kali 3 faktorial per ini 1 tetap 1 3 faktorial, gini aja. Kita coret 3 faktorialnya berarti tinggal 4, berarti 7 kali 3 kali 4 ya. 7 kali 3 21, 21 kali 4 itu ada 84 ya teman-teman ya. Oke, nah ini adalah kondisi yang kedua. Nah, sekarang yang terakhir kondisi yang ketiga kita hitung.
kondisi yang ketiga itu ada 3 nastar 2 keju. Ingat tadi ada 7 nastar 4 sagu keju ya. N nya berarti 7 C 3 nastar dikali dengan berapa? 2 ya. Dari 4 C 2. Nah kita hitung berarti 7 faktorial per 7 dikurangi 3 adalah 4 faktorial, dikali dengan 3 faktorial, dikali lagi berapa? 4 faktorial per 2 faktorial ya, 4 kurangi 2 sama dengan 2 plus kali 2 faktorial. Nah seperti itu. Terus kita sederhanakan jadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial, berarti 3 kali 2 kali 1 ya, 3 kali 2 kali 1 alias 6 ya, 3 kali 2 6 kali 1 6, berarti 4 faktorialnya kita bisa coret, ini 6 bisa kita coret sama itu. Setelah itu yang 4 nya berarti 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. 2 faktorial berarti 2 kali 1 2 kali 1 ya, 4 ya. 2 faktorial bisa kita coret salah satu gini aja, 2 ini sama ini jadi 2 ya, paham ya? Ini cuma penghitungan biasa teman-teman ya. Jadi tinggal 7 kali 5 kali 2 kali 3 kali 6 ya. 7 kali 5 kali 6. Tak tulis lagi di sini. 7 kali 5 kali 6. Nah, berapa tuh? 7 kali 5 itu 35. 35 kali 2 aja 70. 70 kali 3 berarti 210 ya, teman-teman ya. 210. Ya. Nah, sekarang kita sudah punya 3 nih. Ya, dari 3 kondisi tadi kita punya 3 cara yaitu 210. Yang pertama 784 ya. Yang ditanyakan kan semuanya banyak cara ya. Nah, berarti dari 3 kondisi ini tinggal kita jumlahkan aja berapa banyak cara yang terjadi gitu loh. Jadi 210 kita tambahkan 84, kita tambahkan juga 7 sama dengan 210 tambah 84 894 294 ya, ada 2 nya 294 plus 7. Nah gini, 294 plus 7 berarti 300 berapa tuh guys? 301 ya. Berarti ada jawabannya, ada. Berarti jawabannya ada di B ya. Ada 301 cara untuk mengambil untuk Intan bisa mengambil kue maksimal 3 kue nastar seperti itu ya. Memang untuk memang untuk materi peluang ya, peluang itu memang agak rada susah. Intinya teman-teman dalam peluang itu pemahaman soal saja. Kalau kalian bisa memahami soal, kalian bisa tahu mana yang mau dipakai, mau pakai permutasi atau kombinasi. Udah seperti itu, tinggal penghitungan kalian aja ya. Oke, kayaknya itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.